Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat gabus dimanapun anda berada. Salam sukses buat ikan gabus. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau pemijahan ikan gabus lagi ya. Jadi ini indukannya ada di sini teman-teman. Ada kurang lebih sekitar 500 ekor ya. Nah, ini size-nya di atas 500 gram, paling besar kurang lebih hampir 2 kilo ya. Ada yang 2 kilo lebih, cuman beberapa ekor teman-teman ya. Kita akan coba pemijahan di kisaran berat di atas 800 gram. Oke, sebelum kita pijahkan teman-teman, ini sudah kita siapkan kolam buat menjodohkan ya. Jadi nanti dia akan bertelur di tumbuhan yang mengapung ini ya. Dia akan membuat sarang. Nah, ini ada totalnya ada sekitar 14 kolam teman-teman ya. Kita mau pijahkan 14 pasang ya. Nah, ini medianya saya menggunakan ini ya, apa namanya, apu-apu di sini teman-teman ya. Bisa juga menggunakan eceng gondok yang ukurannya agak kecil-kecil seperti ini ya. Nanti kalau terlalu tinggi juga nanti ngenain tutupnya ya. Jadi kita pakai yang ukuran segini agar nanti jika bertelur kita mudah memantaunya teman-teman. Oke, ini kita sambil nunggu juga kolamnya airnya habis. Jadi harus benar-benar habis airnya teman-teman ya. Setelah nanti habis, jadi kita bisa membedakan mana ikan gabus yang sudah membawa telur ya, yang sudah siap dipijahkan. Itu bisa terlihat jelas teman-teman ya. Kalau masih ada airnya kita agak susah untuk melihat kondisi perutnya ya. Kalau nggak diangkat itu akan lebih susah. Nanti kita akan spill ciri-ciri ikan gabus yang sudah matang bonat ataupun sudah membawa telur teman-teman ya. Jadi tinggal memisahkan saja. Nah teman-teman, ini sudah bersih airnya ya. Jadi bisa kelihatan mana yang bawa telur ataupun yang belum bawa telur teman-teman ya. Dan juga untuk membedakan jantan dan betina itu lebih mudah teman-teman. Oke, kita kasih contoh teman-teman ya, ikan gabus yang sudah membawa telur. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Oke, kita spill ya biar teman tahu. Nah, ini sebentar kita alih kameramen teman-teman biar lebih jelas. Oke teman-teman, nah ini ya, jadi di bagian perut itu melebar ke samping seperti ini teman-teman. Postur tubuhnya juga lebih pendek. Ini betina teman-teman ya, ini sudah membawa telur. Nah, ini sudah layak dipijahkan teman-teman. Nah, ini sudah melebar ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ke samping ya, bisa dilihat. Nah, untuk yang jantan harus ukurannya seimbang teman ya. Lebih besar sedikit tidak apa-apa, yang penting lebih seimbang, jangan terlalu kecil ya. Jadi untuk membedakannya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, bisa dilihat postur ikan itu lebih ramping teman-teman, lebih ramping, terus kepalanya ini agak rata ya. Kalau yang betina itu agak runcing ke bawah di bagian atas ini teman-teman. Nah, di bagian yang jantan itu agak rata ya, yang betina agak runcing, terus lebih ramping teman-teman. Jadi di belakang sirip kanan kiri ini lebih ramping dan dia lebih agresif. Nah, kalau dipegang bagian perut bawah itu lebih keras ya, lebih keras. Bagian bawah ini lebih keras ya, diraba pakai jari itu lebih keras. Dan untuk betina itu lebih lembut, seperti nggak punya otot gitu ya. Jadi kalau yang jantan itu kayak ada ototnya gitu. Nah, ini lebih lembut, lebih lunak ya. Dia nggak terlalu agresif, dipegang itu nggak terlalu agresif. Beda dengan yang jantan ya, kalau dipegang itu dia agak agresif. Oke teman-teman, sekarang kita akan memijahkan induk ikan gabus yang size nya lumayan besar teman-teman. Nah, ini
kurang lebih beratnya 2, ya 2 kilo lebih ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk induk ikan gabus yang saya siap-siap seperti ini akan menghasilkan telur yang lumayan banyak teman-teman ya. Pastinya di atas 10.000 ekor teman-teman. Oke teman-teman, kita pijahkan dulu, nanti kita spill hasilnya teman-teman ya. Sekarang kita masukkan ke kolam pemijahan dulu, karena ini yang pegang kamera juga ikut memilih induk ya teman-teman, biar cepat, karena ini ada 14 pasang, jadi harus cepat ya, karena ini airnya sudah nggak ada, tinggal kita memilih induknya. Oke teman-teman, disimak terus, jangan di skip. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita pijahkan ya, jadi ini kita isi kembali, kita tutup lagi, kita isi air lagi teman-teman ya, dan diberi makan seperti biasanya. Nah ini setelah dimasukkan ke dalam kolam pemijahan teman-teman, usahakan penutup itu harus benar-benar rapat ya, jadi paling tidak diikat ataupun dimasukkan ke besi, agar nanti jika ada ikannya itu mau lompat keluar, dia tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi proses selanjutnya itu kita cek setelah 2 jam 3 jam sekali, itu harus kita cek ya teman-teman. Jadi nanti jika ikan itu tidak jodoh ataupun berantem, itu nanti bisa diselamatkan teman-teman ya. Karena nanti kalau misalnya tidak dipisah, itu pasti akan mati salah satu teman-teman ya. Karena dia nggak cocok ya teman-teman. Jadi kalau nggak cocok biasanya berantem, yang jantan itu biasanya dimatikan teman-teman. Jadi berkelahi, nanti yang jantan itu biasanya mati teman-teman ya. Jadi nanti kita spill setelah menetas teman-teman ya, setelah bertelur, terus penetasan dan proses pemindahan ya teman-teman, biar teman-teman nanti lebih mudah cara mengetahuinya, karena masih banyak teman-teman yang belum ngerti ya, yang inbox ke WhatsApp saya itu banyak yang belum mengerti ya. Jadi kita spill lagi biar lebih detail teman-teman. Ya teman-teman, ini udah hari kedua ini ya, dari 15 kita jodohkan, ada 3 yang tarung ya, seperti ini. Nah seperti itu. Nah itu terlihat sirip belakangnya rusak ya karena tarung. Nah kalau seperti ini kita kuras, kita sisakan seperti ini. Nah lalu kita kembalikan ke kolam tambungan yang ada di sana. Nah sebelum kita kembalikan lah, kita cari tempat wadah, kita obat di sini teman, pakai PK sedikit saja ya. Nah kurang lebih 2-3 menit. Nah setelah itu kita kembalikan, dan jangan lupa ditutup ya, nanti takutnya loncat. Oke teman-teman, saya akan pindah dulu ikannya ke sini, kita obati dulu. Nah ini bisa dilihat siripnya ini hancur ya teman-teman. Nah, ini putih seperti ini. Nah, hancur. Nah, seperti ini. Nah kita obat ya, kita langsung pindahkan. Itu dua-duanya ya teman-teman. Oke. Nah kurang lebih di obat 2-3 menit. Nah lalu pindahkan. Nah bila kita telat mengetahui ya teman, kalau itu tidak cocok atau tarung, salah satu di antara mereka pasti mati teman-teman. Nah yang paling rusak ini pasti akan mati jika telat diobati. Nah, oke, kita ulangi di 3 kolam ya teman, karena yang tidak cocok itu 3 di sini sama di sana 2. Oke, tunggu untuk kedepannya ya teman-teman. Untuk beberapa hari lagi kita akan spill proses dan hasilnya, jadi jangan di skip, tonton hingga akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah hari keempat ya, hari keempat. Ini kita nengoknya agak telat ya, tadi pagi saya lihat sudah ada yang menetas, jadi saya ambil tumbuhannya, saya ambil agar kelihatan ya teman-teman.
Jadi ini kurang lebih sudah 2 hari menetas ya teman-teman, di hari keempat ya. Jadi total keseluruhan itu yang bertelur ada 5 pasang ya, yang lain belum ada indikasi bertelur, tapi indikasinya sudah jodoh teman-teman ya. Jadi dia tidak berantem. Jadi yang lain tidak jodoh, jadi ada yang kita karantina, kita sembuhkan, dan ada beberapa ekor yang mati ya karena telat misah. Jadi ada indukannya yang berantem, jadi sampai ada yang putus ekornya ya teman-teman ya. Kini saya spill anakannya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sore hari ya, ini kurang lebih jam setengah 6 sore biar kelihatan teman-teman ya. Nah ini anakannya teman-teman ya, bisa dilihat. Tapi ini ini kelihatan teman-teman ya. Nah ini anakannya, ini masih kecil sekali teman-teman, sudah ngumpul ya, jadi nggak menyebar seperti ini. Nah ini juga teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya. Nah ini anakannya, ini baru menetas ya. Lalu ada lagi sebelah sini, nah tadi yang pinggir sini ya. Nah ini yang berikutnya. Oke, saya perbesar teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini cuma selisih sekitar 1 hari menetas ya teman. Yang lain kita spill yang masih mungkin sudah menetas teman-teman ya. Mungkin sudah menetas karena kemarin tak cek itu kayaknya sudah bertelur ya. Nah ini teman ya. Nah ini saya zoom ya. Nah ini teman, ini dia belum bergerak ya, jadi masih di dekat sarang. Biasanya nanti 1 hari atau 2 hari lagi itu biasanya sudah nyebar ya. Nah ini belum waktunya kita pindahkan teman-teman, jadi biar dia nyebar dulu, dia sudah nyari makan dulu, baru kita pindahkan ya. Oke, kita spill satu lagi teman-teman. Nah jadi satu lagi ada yang sudah menetas kayaknya, usianya sama ya, kurang lebih baru 1 hari menetas teman-teman. Nah ini kita cek teman-teman, kita cari dulu sebelah mana ya, soalnya kalau tidak malam hari gini tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah mulai menyebar tapi belum jauh ya, masih dekat dengan sarang ya. Nah ini bentar ya, saya zoom. Nah ini teman, ini sudah nyebar tapi belum jauh ya. Nah untuk telur yang tidak menetas contohnya seperti ini teman-teman ya, dia warnanya putih seperti ini dia. Nah ini telur yang nggak jadi, nggak menetas teman-teman. Oh ya, ini sebagian sudah ada yang menyebar di pinggir ya, tapi ini masih terlalu kecil untuk dipindahkan ya. Oke, nanti kita pindahkan teman-teman ya. Sekarang kita spill kolam untuk burayaknya ya. Untuk larvanya kita siapkan di sana teman-teman, kolam beton di sana itu ya. Nanti kita spill. Nah ini pakan ikan nila ya teman-teman. Ini ikan nila untuk pakan induan ya, ini kita pelihara sendiri. Nanti jika sudah sebesar 2 atau 3 jari itu kita kasih makan ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Jadi ini untuk stok makan induk ya, induk ikan gabusnya. Oke, sekarang kita spill kolam untuk larvanya teman-teman. Oke. Nah ini sudah kita siapkan ya. Jadi nanti kita pindah di sini dengan kedalaman air kurang lebih 20 cm. Ini sudah kita endapkan kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu. Nah nanti kita masukkan di sini burayanya, kita tampung di sini, baru nanti kita beri makan teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah kita pindah ya di sini. Ini baru dapat separohnya ya, jadi karena kita ngambilnya sendiri, nggak ada yang megang kamera ya, ini kita spill ya, ini masih kita dekatkan ya teman-teman. Nah ini ya, ini masih nyebar dia ya. Nah itu kan di dinding banyak sekali ya. Nah ini besok pagi baru kita kasih makan ya teman-teman. Untuk pakannya bisa menggunakan artemia ataupun cacing sutra ataupun kutu air juga bisa ya. Jadi tergantung ukuran burayanya ya. Dikira-kira dia sudah bisa makan gitu aja ya teman-teman. Tuh 23. Ya teman-teman, berikutnya kita beri makan ini ya. Ini namanya kutu air teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cacing sutra ataupun cacing sutra yang halus ya. Ini saya menggunakan kutu air, jadi langsung dimasukkan saja ya. Nah, langsung dimasukkan saja, nanti jika dia tidak kemakan akan tetap hidup teman-teman. Oke, kita masukkan di sini. Ini kita spill yang udah agak gede ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya. Perhatikan teman ya, jadi jika dia sudah kenyang nanti akan perutnya akan gede-gede seperti ini ya. Nah bisa dilihat ya. Nah ini tandanya dia sudah kenyang, dan nanti akan otomatis memakan sendiri kalau sudah lapar ya, karena ini pakannya kan pakan hidup teman. Jadi tetap dipantau pakannya, nanti kira-kira pakannya sudah mau habis ya ditambahin lagi ya. Jadi ini nanti kita besarkan sampai sebesar bonggolidi teman ya. Setelah itu nanti kita ganti pakan cacing sutra, dan berikutnya melatih makan pelet teman-teman. Jadi cukup simpel ya teman-teman ya, mudah dipahami ya. Nah caranya cuma seperti itu teman-teman. Jadi bisa pakai pakan cacing sutra ataupun kutu air ya. Kalau cacing sutra yang halus teman-teman ya, jangan yang kasar ya, nanti nggak kemakan ya. Jadi tetap dipantau kondisi airnya teman ya, jika nanti suhunya berubah hangat ataupun terlalu panas itu harus dikocor ya, harus dialiri air ya biar suhunya stabil ya teman ya. Karena buraya seperti ini sangat mudah atau rentan sekali mati ya teman. Jadi kena perubahan suhu cuaca ataupun suhu air ya, itu biasanya bisa mati massal teman-teman ya. Jadi harus sering dipantau ya. Ini biasanya saya pantau 2 jam sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman yang masih bingung untuk memelihara larva ikan gabus ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.